Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, topik yang diminta oleh GKI Pondok Indah adalah untuk membahas di masa Prapaskah ini, yaitu salah satu laku spiritual yang bisa dikatakan familiar atau bahkan sudah ada dari abad ke abad, yaitu apa yang disebut dengan puasa, begitu ya. Nah, mari kita akan mencoba melihat. Kalau kita berbicara soal puasa, Bapak Ibu sekalian, maka menurut saya, apakah memang ini menjadi satu kebutuhan, ataukah ini sebagai sebuah tantangan, begitu ya, di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini, begitu. Kalau berbicara soal puasa, maka akan langsung pikiran kita kepada makanan dalam hal ini ya. Di mana saat ini kita hidup di era apa yang disebut dengan era wisata kuliner, begitu ya. Bahkan di gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang makanan yang tentunya sangat menggiurkan, begitu ya. Dan orang dengan sangat mudah untuk mengakses, kan begitu ya, untuk mendapatkannya melalui Shopee Food atau GoFood dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di era di mana orang dimanjakan secara lidah, begitu ya. Kalau kita coba lihat di sini, jadi kalau kita bisa menjumpai sebetulnya dua pihak. Di satu sisi, kalau kita datang, maka mereka akan melayani kita dengan baik, ya, dengan ramah, sehingga kita bisa menikmati makanan kita. Nah, tapi sebaliknya, seandainya kita pun juga di rumah, maka moto mereka adalah kami datang melayani Anda. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian era di mana kita saat ini hidup, di mana apa yang disebut dengan makanan sekarang ini menjadi sangat mengglobal, begitu ya. Orang bisa memilih makanan yang entah itu tradisional ataukah itu lintas negara, lintas budaya, semuanya bisa didapatkan tanpa kesulitan, begitu ya, untuk bisa mengakses itu, hanya cukup dengan jari kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati di sini, maka menurut saya hal yang perlu dipikirkan adalah apakah memang ada kaitan sih antara makanan dengan spiritualitas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita coba cermati bicara soal makanan, ternyata ini memiliki dua sisi. Ya, misalnya di Injil Matius. Di Injil Matius pada pasal 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ternyata berbicara soal makanan, ada berbicara tentang puasa, berbicara tentang bagaimana orang bisa menghandle akan dirinya supaya dia bisa mengatur akan dirinya, keinginannya dan seterusnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Ya, karena Injil juga membicarakan bahwa Yesus yang kelaparan setelah berpuasa. Nah, tetapi juga cermati dalam Injil yang sama Matius di pasal yang ke-22 ayat 2, di sana juga berbicara soal makan. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, justru menurut saya dikatakan bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata berbicara soal makanan itu ternyata bisa dua hal. Ya. Satu sisi adalah mengajak orang untuk mengajak orang untuk berpuasa, tapi pada sisi yang lain juga mengajak orang untuk menikmati makanan. Nah, jadi kalau kita bertanya, apakah makanan ada kaitannya dengan spiritualitas? Ya, begitu ya. Baik itu dalam hal kita berpuasa dan kita menghandle, maupun dalam merayakan. Kalau dikatakan di sini tentang perjamuan kawin, itu artinya bahwa ini pesta yang menyenangkan, pesta yang menggembirakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mencoba melihat tentang puasa secara lebih mendalam, apa sih yang Alkitab katakan? Bapak Ibu tentunya ada banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Namun saya ingin mengambil beberapa, memilih untuk kita bisa memahami pada topik kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, misalnya di Imamat, ya, Imamat pasal 23 ayat 27. Dikatakan bahwa akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu,
ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Kalau kita coba cermati Bapak Ibu, konteks daripada imamat ini, bahwa berpuasa itu menjadi sebuah bagian daripada latihan spiritual atau laku spiritual, dan itu dikatakan di sini adalah ini dalam rangka untuk mencoba memperingati apa yang disebut dengan hari pendamaian. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa puasa ini bukan hanya sekedar orang untuk tidak makan dan tidak minum semata, tetapi lebih daripada itu bahwa makan di sini, makan dan minum ini, dan orang diajak berpuasa, ternyata memiliki dampak untuk membawa kepada apa? Kepada jiwanya. Ya, kalau kita coba cermati di sini, bahwa ini juga hendaknya membawa mereka kepada bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, begitu ya, dan juga sekaligus menghayati bagaimana karya Tuhan. Sedangkan di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, kalau kita lihat apakah puasa juga masih dipraktekkan para murid, cermati. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, bahwa di Perjanjian Lama, orang puasa itu tidak tujuannya untuk puasa itu anse, ya. Tidak hanya untuk puasa itu sendiri, tapi puasa itu ada dalam kaitannya untuk membangun relasi dengan Tuhan, untuk membangun akan hikmat Tuhan. Di Kisah Para Rasul ini, ternyata di sana ada, kita jumpai sebuah kebiasaan yang dilakukan bahwa puasa ini dalam rangka mereka mencoba untuk menghayati akan Tuhan itu seperti apa sih di tengah-tengah pemilihan jemaat, ya. Sehingga pemilihan jemaat tidak karena kepentingan politik gereja, begitu ya, politik komunitas, tapi betul-betul mencari kehendak Tuhan. Siapa sih di antara para penatua ini yang akan dipilih? Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, puasa memiliki tujuan, begitu ya, bukan puasa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari dua bagian ini, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka ini semakin menegaskan kepada kita bahwa apa yang disebut dengan puasa itu dipraktekkan baik di Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru. Nah, sekarang Bapak Ibu, puasa ini harus kita pahami seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menurut saya yang perlu dipahami dan hal yang mendasar adalah berpuasa itu tidak makan dan atau minum, ya, baik itu secara total maupun parsial dalam waktu tertentu untuk tujuan spiritual. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, Bapak Ibu. Jadi bahwa orang melakukan puasa tujuannya adalah untuk membangun spiritualitas. Bukan untuk puasa itu sendiri, bukan soal soal lapar dan kenyang saja, bukan hanya itu. Tetapi juga yang menarik Bapak Ibu sekalian, di sini saya katakan bahwa ini tidak makan dan atau minum, baik itu total maupun parsial. Ya. Nah, tujuannya sekarang ya Bapak Ibu, tujuannya apa sih? Tujuan spiritual, tujuannya ada dua. Yang satu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kitab Yoel, di Yunus, ya, Esther, maka di sana dijumpai bahwa puasa itu dilakukan selama 3 hari. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi sudah saya katakan, tujuan daripada puasa bukan soal berpantang makanannya, tetapi untuk sebagai sebuah penghayatan untuk pengakuan dosa, untuk pertobatan. Tapi sekaligus bisa jadi orang di tengah-tengah pergumulan, Bapak Ibu sekalian, orang kemudian melakukan puasa. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa puasa menjadi sarana untuk orang betul-betul melakukan apa yang disebut dengan discernment. Discernment itu adalah sebuah ketajaman untuk merenung, memilah, memilih, dan pada akhirnya memutuskan. Dan itu dilakukan disertai dengan puasa. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam poin yang kedua, puasa ini tujuannya adalah untuk persiapan pribadi. Persiapan pribadi untuk mendapatkan kekuatan dan anugerah dalam mengemban misi Tuhan. Nah, contohnya, kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus
ya. Itu juga berpuasa begitu 40 hari. Kita jumpai Musa, kita jumpai juga Elia begitu ya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana orang-orang ini baik Musa, Elia maupun Yesus mereka melakukan puasa dalam rangka untuk itu supaya mendapatkan kekuatan dan ada melatih akan rohaninya atau spiritualnya begitu. Nah, itu yang ditemukan di dalam Alkitab. Nah, caranya Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa cara ini bisa dua, yaitu total tapi juga parsial. Total itu Bapak Ibu sekalian, yaitu tidak makan dan tidak minum kecuali air putih, ya. Nah, ini berarti total, begitu ya, total. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, secara parsial orang itu tidak makan makanan tertentu. Nah, ini menyangkut soal pantang, ya. Pantang itu bisa macam-macam, bisa pantang roti, daging, anggur dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan selama 3 hari, begitu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian di sana juga dijumpai dalam tradisi Yahudi, khususnya orang-orang Farisi itu mereka berpuasa itu seminggu 2 kali, ya, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjumpai bahwa puasa dilakukan secara parsial. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam praktek puasa, misalnya bagi saudara kita dari gereja Katolik, teman-teman kita dari Katolik, mereka mengadakan puasa di masa Prapaskah ini namanya adalah berpantang. Ya, khususnya mereka tidak mereka berpuasa tidak makan daging misalnya begitu ya, dan itu dilakukan pada hari Jumat begitu ya. Lalu selebihnya gimana? Misalnya selebihnya adalah setiap hari kan 3 kali makan ya. Maka mereka hanya makan kenyang 1 kali, yang lainnya ya pokoknya perutnya terisi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian itu dilakukan ya selama 40 hari. Nah, itu berarti parsial begitu. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, lalu pelaksanaannya gimana? Mungkin Bapak Ibu mencoba berpikir ini bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba lihat dalam Alkitab, ternyata puasa itu bisa dilakukan secara personal. Itu artinya adalah orang perseorangan untuk kepentingan dia personal, ya, sehingga itu bisa dijumpai di kitab Daniel maupun Matius. Tetapi juga puasa memang itu bisa dilakukan secara bersama-sama, secara komunal, begitu ya. Itu pun juga kita jumpai. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa tahu bahwa secara cara bisa total, tapi juga bisa parsial, dan itu juga bisa dilakukan secara personal, tapi juga bisa secara komunal. Nah, lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah ketika kita mencoba melihat puasa? Puasa yang memang jelas memiliki makna yang baik dan itu menjadi bagian di dalam tradisi kehidupan orang beriman sejak di Perjanjian Lama. Tapi ternyata juga tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kritik Tuhan terhadap puasa ya sebagai sebuah latihan spiritual. Misalnya Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Yesaya pasal 58 ya, dikatakan di sini di ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruh. Bapak Ibu, kalau dia coba cermati ya Pak, di hari Yesaya 58, maka Bapak Ibu sekalian ini komplain daripada orang Israel. Tuhan, kami itu berpuasa, tapi kenapa sih engkau tidak memperhatikan kami? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa berbicara soal puasa Bapak Ibu ternyata tidak diimbangi dengan perilaku. Ya, bahkan dikatakan di sini adalah di sana masih terjadi penindasan terhadap para buruh, para budak-budak mereka. Di ayat yang kelima di sini dikatakan Bapak Ibu, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, begitu ya, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita coba lihat di dalam tradisi di Perjanjian Lama, karena puasa itu kaitannya dengan pertobatan, maka mereka biasanya bertobat dengan cara apa? Ya, menaburkan abu di kepala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Prapaskah, di mana GKI juga kembali mencoba mempraktekkan kalender gerejawi, maka ada gereja-gereja GKI begitu ya, yang sudah mulai mempraktekkan kembali Rabu Abu. Nah, itu sebetulnya pijakannya di sini. Jadi ini bukan masalah wah ini kok jadi Katolik, kalau tidak, bukan menurut saya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, abu itu sebagai tanda ditaburkan sebagai tanda di kepala, sebagai tanda untuk pertobatan. Bahkan di sini juga mereka tidurnya di atas karung alasnya. Itu sebagai upaya untuk pertobatan waktu itu ya, sebagai upaya. Nah, demikian pula puasa. Nah, tapi menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan apa? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bapak Ibu, dari teks ini kita menjumpai bahwa ternyata Tuhan mengkritik. Di satu sisi mereka mengatakan, Tuhan, saya ini berpuasa loh, supaya saya lebih dekat dengan engkau. Ini menunjukkan bahwa aku sebagai pengikutmu, aku setia. Tetapi dalam realita kehidupan keseharian, ternyata ada hal yang split, ya, yang terpecah. Di satu sisi mereka melakukan akan puasa secara serius. Malam. Tetapi pada sisi yang lain, selamat malam Bapak Ibu. Sementara itu Bapak Ibu boleh saya tolong di hostin? Boleh. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka justru melakukan akan ketidakadilan. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, di satu sisi mereka mengatakan bahwa puasa ini saya praktekkan dalam rangka saya mencintai Tuhan, begitu ya, mencintai kehidupan. Tapi pada sisi yang lain justru sebaliknya, ya. Maka dia dikatakan adalah Tuhan menghendaki supaya mereka memerdekakan yang teraniaya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kritik. Tidak hanya di Perjanjian Lama, Tuhan juga kritik Tuhan terhadap puasa pada saat Perjanjian Baru. Ya, misalnya di Matius pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dikritik oleh Yesus pada waktu itu adalah bahwa orang ini kok berpuasa tapi dalam rangka pamer, ya, show off begitu ya, dengan cara wajahnya dibuat menjadi lebih kelihatan muram begitu ya, dan mungkin kusut begitu ya. Nah, ini justru Tuhan menghendaki tidak demikian. Kalau kamu berpuasa, berpuasalah tanpa orang lain perlu tahu. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengkritik. Di satu sisi adalah puasa itu adalah satu hal yang baik, sesuatu yang jadi bagian di dalam kehidupan orang beriman, tetapi pada sisi yang lain seringkali tidak sejalan dengan maksud dan tujuan daripada puasa itu sendiri. Bapak Ibu, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Jerome, di mana Bapak Gereja Jerome mengatakan, jika kamu berpuasa ya 2 hari, janganlah berpikir bahwa kamu lebih baik dari sesamamu yang tidak berpuasa. Kamu berpuasa namun berwatak buruk, sedangkan sesamamu yang tidak berpuasa memiliki wajah yang ceria. Sementara perutmu kosong, kamu cepat marah dan berselisih dengan sesama. Sementara sesamamu yang makan secukupnya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba cermati apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Jerome di abad yang keempat ini, kita bisa menjumpai di sini Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata sekali lagi sampai di abad yang keempat puasa juga dipraktekkan. Tetapi juga kritik Bapak Gereja Jerome, sebetulnya kalau kita berpuasa ini dalam rangka apa, begitu ya? Karena ketika orang berpuasa ternyata orang justru cepat marah,
Ya, di sini dikatakan sementara perutmu kosong, kamu cepat marah dan berselisih dengan sesama. Nah, sementara sesamamu yang makan secukupnya, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh yang menurut saya menarik untuk kita cermati bagaimana sebetulnya puasa hingga di abad yang keempat. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimanakah kita perlu melihatnya ini sebagai bagian daripada spiritualitas? Di sini saya katakan Bapak Ibu, puasa itu salah satu laku spiritual Kristiani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal laku spiritual atau latihan spiritual itu sangat beragam. Dan puasa tentunya merupakan salah satu. Puasa sebagai sebuah salah satu ragam laku spiritual Bapak Ibu itu berarti ada yang lain. Doa, orang bersaat teduh, orang mengadakan retreat, orang mengadakan rekoleksi, atau orang membaca buku rohani dan sebagainya. Itu adalah laku spiritual. Ya, jadi laku spiritual itu sangat beragam. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa itu dipraktekkan itu sebetulnya untuk apa? Di sini kita bisa menjumpai bahwa puasa itu dipraktekkan bukan untuk kepentingan puasa itu sendiri, sekali lagi. Tapi dalam rangka apa? Seharusnya untuk apa? Yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, puasa menjadi sebuah laku spiritual yang memerdekakan, yang semestinya membawa kesukacitaan, ya. Tapi juga sekaligus di sini Bapak Ibu, sehingga orang menjalankan bukan karena ketakutan melainkan ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya kita melakukan puasa, mempraktekkan puasa, biarlah itu kita lakukan karena ketaatan, bukan karena ketakutan kepada Tuhan. Wah, kalau saya tidak berpuasa atau puasa saya ternyata tidak bisa sempurna, lalu kemudian saya akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, justru tidak demikian, ya. Tetapi bagaimana kita saat ini melakukan puasa itu dilakukan dengan hati yang merdeka, dengan sukacita, ya. Dan ini sebagai wujud ketaatan, ya, bukan ketakutan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa puasa itu bukan untuk kesalehan diri, ya, supaya saya menjadi semakin lebih saleh begitu ya. Tetapi justru sebetulnya apa? Untuk memperbarui kehidupan. Jadi kita perlu menyadari ya Bapak Ibu ya, bahwa ada orang yang salah memahami untuk melakukan laku spiritual, entah itu puasa, entah itu doa saat teduh atau apa. Orang seringkali terjebak kepada apa? Tindakan, ya sudah saya melakukan ini supaya saya hidup kudus. Tapi ternyata kehidupan dia, begitu ya, kehidupan dia tidak mengalami transformasi, begitu ya, tidak mengalami perkembangan, pembaruan, hanya puas mempraktekkan entah itu doa, rekoleksi, retret, baca buku atau apa, tapi tidak membawa transformasi. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, puasa sebagai salah satu laku spiritual tujuannya adalah membawa transformasi, ya, spiritualitas kita. Nah, Yesaya pasal 58 Bapak Ibu, itu kan tadi menegaskan bahwa puasa itu memiliki dimensi transformatif, ya. Transformatif secara personal dan itu kemudian berpendar, begitu ya, seperti nyala lampu itu bersinar keluar begitu ya, menyebar, membangun kehidupan komunal. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, seandainya memang kita melakukan puasa begitu ya, di dalam kelompok kita, gereja begitu ya, siapa yang memang mau berpuasa, lalu kemudian justru di situ apa baik untuk orang bisa membangun spiritualitas bersama, untuk sharing, nah, dan kemudian dari situ kehidupan komunal juga terbangun. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita coba lihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa di ayat 7 dan 8 yang belum kita lihat, di sini ada supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakang. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Puasa sebagai laku spiritual
memang itu merupakan olah batin, ya, olah batin di dalam hati kita yang memiliki dampak pada apa? Pada pesiarahan lahiriah, memiliki dampak pada pesiarahan perjalanan kita bersama-sama dengan orang yang di sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpuasa, memang hendaknya ini juga membawa dampak. Misalnya, kalau kita memang mengatakan bahwa oke, selama masa Prapaskah ini saya mau berpuasa deh, begitu ya, selama 40 hari. Saya akan menyisihkan uang belanja saya, ya, untuk kemudian memang saya mau makan, ya pokoknya cukup penting menjaga kesehatan. Tetapi kemudian uangnya akan saya pakai untuk persembahan diakonia atau untuk membantu A atau B atau C dan sebagainya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana laku spiritual puasa itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi memiliki dampak yang transformatif bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah contoh begitu di gereja, di mana Bapak Ibu sekalian pada ini tahun yang lalu ya, ketika di tengah-tengah masa masa Prapaskah dan juga jemaat juga waktu itu di tengah-tengah masa pandemi, tapi kemudian juga terjadi banjir. Mana gereja ini, gereja GKMI Pati, di mana saya basis pelayanan saya bangun apa yang disebut dengan LKPJ, yaitu Lumbung Ketahanan Pangan Jemaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, lumbung ketahanan pangan jemaat ini ada dalam rangka untuk bagaimana sih di tengah-tengah masa pandemi bahkan ya, selama 2,5 tahun itu mereka membangun, jemaat ini membangun LKPJ supaya orang-orang di tengah-tengah situasi yang sulit itu juga terbantu. Tapi juga tidak hanya untuk jemaat begitu ya, tapi juga untuk siapapun yang ada di sekitar gereja. Bahkan Bapak Ibu, di gambar yang di bawah ini adalah gambar di mana ketika terjadi banjir di desa di kota Pati, maka gereja pun juga terjun untuk ke sana. Nah, ini contoh Bapak Ibu menurut saya bagaimana sih orang di tengah-tengah segala situasi kesulitan, tapi juga puasa itu bisa membawa kepada sebuah dampak kehidupan di sekitarnya. Lalu apa kaitannya puasa dengan masa Prapaskah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Prapaskah itu adalah memiliki spiritualitas undangan pertobatan, ya. Jadi kalau di gereja kita, saya yakin juga di gereja GKI Pondok Indah, warna yang dipakai kan warna liturgi ungu, ya. Warna ungu itu ada warna undangan pertobatan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, masa Prapaskah adalah sebagai sebuah ibaratnya sebuah pintu untuk menyegarkan iman kembali, di mana kita menghayati akan sengsara Tuhan, beritaan Tuhan, tapi juga bagaimana Tuhan yang berbela rasa itu kita hayati di minggu-minggu Prapaskah atau minggu sengsara Tuhan ini, dan kita pun juga Tuhan yang tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan saudara dan saya, memikirkan dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita mau coba lakukan, ya, sehingga Prapaskah memiliki makna spiritual teologis, yaitu undangan pertobatan. Nah, pertobatan ini Bapak Ibu, di sini saya katakan pertobatan ini pertobatan personal yang akan berdampak pada kehidupan komunal, ya. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul Bapak Ibu masuk dalam tugas perutusan atau missio Dei dalam kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan puasa di masa-masa Prapaskah yang merupakan undangan pertobatan ini, sebetulnya ini memiliki tujuan, ya, perutusan atau misi ilahi, yaitu untuk apa? Untuk membangun kehidupan, ya. Membangun kehidupan bahwa hidup ini loh perlu untuk dibangun, hidup ini perlu untuk perbaharui, dan kita mau menyatakan ya, saya mau belajar sebagaimana Yesus, ya, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi mau berbagi dengan orang lain, ya, berbagi kehidupan karena Yesus mati supaya kita hidup. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama pelajari tentunya bahwa Rabu Abu sebagai menjadi pembuka masa Prapaskah, yaitu selama 40 hari, dan sebetulnya ritus Rabu Abu itu sudah ada sejak tahun 1091, ya. Nah, memang pada masa reformasi gereja lalu kemudian banyak sekali kalender gerejawi yang tidak dirayakan oleh gereja-gereja Protestan. Barulah di abad 21 ini, saya ingat betul bahwa bagi GKI sendiri juga
kan ini baru berlangsung sekitar ya 18 tahunan lah ya, begitu 18 tahun untuk kembali merayakan kalender gerejawi secara lebih utuh. Saya ingat betul ketika saya awal masuk ke Duta Wacana 17 tahun yang lampau, saya sebagai dosen liturgi juga saya banyak diminta oleh GKI waktu itu ya untuk menyampaikan berbagai macam pembinaan liturgi begitu ya, penjelasan tentang apa sih kalender gerejawi dan sebagainya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa kita bersama-sama melalui kalender gerejawi ini, masa-masa Prapaskah ini, kita diajak untuk menghayati. Nah, kalau kita berpuasa Bapak Ibu di masa 40 hari ini, maka hendaknya kita mengingat ini, yaitu Kronos dan Kairos. Apa artinya Bapak Ibu? Kita memang berjalan selama masa Prapaskah ya, 40 hari ini begitu ya. Itu berarti berbicara pada kronologi ya. Minggu Prapaskah 1, Prapaskah 2 itu Kronos. Tetapi juga bagaimana sih kita bisa menemukan Kairos? Yaitu menemukan momen, menemukan saat perjumpaan dengan Tuhan. Di mana yaitu Kairos itu ditemukan di tengah-tengah Kronos itu. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian maka hal yang bersifat spiritual itu bisa ditemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara tradisi maka putaran kalender gerejawi di saat Paskah itu dilakukan dengan apa yang ini ya, enggak tulisan ini ya, pre, fast, dan date. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita sebetulnya diajak untuk menghayati tentang apa yang disebut dengan spiritualitas Prapaskah, yaitu kita diajak untuk mengkontemplasikan. Kita diajak untuk merenungkan secara mendalam tentang apa? Tentang kerapuhan manusia. Ya, oleh sebab itu kenapa dekorasi di masa Prapaskah ini juga justru disarankan supaya menggunakan ranting-ranting kering, daun-daun kering. Ini mau mengingatkan kita secara simbolik bahwa ini loh, kehidupan manusia itu ada rapuh, ya. Dan kita perlu ternyata untuk menghayati itu, ya. Karena Yesus mati bagi kita karena kerapuhan kita, ya. Nah, puasa Bapak Ibu, maka diharapkan akan menjadi salah satu istilahnya detox spiritual kita, ya. Dari apa? Dari kepungahan, dari keserakahan, kemudian diundang untuk apa? Untuk masuk kepada apa yang disebut dengan simplicity of life, yaitu bagaimana membangun kesederhanaan hidup. Ya, kesederhanaan hidup atau simplicity of life itu artinya bahwa ketika kita bisa berpantang begitu ya, dan kita bisa mengatakan bahwa oke, ini cukup begitu ya, sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita bisa terbangun ya spiritual kita atau dibersihkan. Istilah di sini ada detox spiritual. Nah, puasa Bapak Ibu itu sebetulnya tergolong laku spiritual sekali lagi, yang bersifat asketik. Asketik itu artinya Bapak Ibu ini bersifat latihan, tetapi juga mistik. Bapak Ibu mistik sebagai orang di bidang spiritualitas, kalau saya menggunakan kata mistik, ini tidak ada kaitannya dengan kembang menyan, tidak ada kaitannya dengan bugon tuhon, tidak ada kaitannya dengan setan-setan dan gendruwo, tidak. Tetapi mistik yang saya maksudkan adalah keintiman. Ya, jadi ini berupa bersifat latihan, asketik, tetapi juga mistik, yaitu berarti keintiman. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, sehingga dari sini kita sedang berproses untuk apa yang disebut dengan discipleship. Kita sedang berproses dengan apa yang disebut dengan pemuritan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, puasa sebagai salah satu laku spiritual itu untuk apa? Untuk kita berproses, ya, untuk berproses menjadi murid Yesus. Ini bagian daripada sebuah latihan discipleship. Nah, Bapak Ibu, apa sih discipleship? Saya mencoba mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer sebagai seorang pendeta dari gereja Lutheran ya di Jerman. Dietrich Bonhoeffer juga seorang teolog dan dia pun juga meninggal atas kekejaman daripada Nazi Jerman ya, Hitler. Nah, dia mengatakan cheap grace is grace without discipleship.
Grace without cross. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Nah, kalau kita coba cermati Bapak Ibu, konteks daripada perkataan Dietrich Bonhoeffer ini. Kenapa dia mengkritik terkait dengan cheap grace? Karena Bapak Ibu pada waktu itu orang-orang menganggap bahwa kalau sudah menjadi Kristen ya sudah, pokoknya saya sudah jadi Kristen maka keselamatan menjadi milik saya secara mutlak. Orang lupa untuk terus belajar, terus bersiarah, terus membangun akan dirinya sebagai murid Yesus, yang di dalam bahasa teologis disebut dengan pemuritan, yaitu discipleship. Itu artinya Bapak Ibu, kita diundang untuk perlu terus menempatkan diri sebagai murid, ya, siapapun kita, ya, baik kita yang pendeta maupun sebagai majelis, ya, atau jemaat, kita yang sudah Kristennya baru maupun yang lama, kita semua itu perlu terus menempatkan diri sebagai murid Yesus dan perlu memprosesnya, dan itu yang disebut dengan discipleship. Maka cermati di sini. Dietrich Bonhoeffer mengungkapkan perkataan yang menurut saya sangat tajam. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa menjadi murid Yesus adalah orang yang mau terus berproses. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu kita sedang mendalami tentang belajar tentang apa itu berpuasa, dan puasa adalah salah satu laku spiritual, maka puasa menjadi salah satu, ya saya katakan, salah satu, ya, latihan spiritual, laku spiritual, ya, di mana di dalamnya merupakan bentuk discipleship kita, ya, cara kita untuk mengikuti Yesus, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dari sini menjadi jelas bahwa ini bukan masalah soal praktek itu, praktek puasa itu lalu apa, tapi ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu discipleship. Bapak Ibu, saya mengutip apa yang dikatakan Antonius, yaitu seorang bapak padang gurun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau coba kembali ke sejarah spiritualitas Kristen, maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada begitu banyak bapak-bapak padang gurun, yaitu yang tinggal di padang gurun, ya, sebelum khususnya sebelum Konstantinus menjadi Kristen. Nah, pada abad ketiga Antonius mengatakan, jangan menaruh kepercayaan pada kesalehanmu sendiri. Jangan cemaskan hal-hal yang telah terjadi. Kekanglah lidah dan perutmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita coba cermati, karena ini Bapak padang gurun, maka tadi saya katakan bahwa puasa itu adalah bersifat asketik, latihan. Maka saya yakin Bapak gereja, Bapak padang gurun Antonius ini, dia juga melaku sebagai seorang asketis. Dia mengerti apa itu artinya, mengekang lidah dan mengekang perut. Ya. Nah, ini dalam rangka Bapak Ibu sekalian supaya hidupnya menjadi lebih mengenal Tuhan. Nah, perkataan Bapak Gereja Antonius mengingatkan bahwa poros praktek berpuasa adalah Tuhan. Dan hanya untuk mencari pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa sebagai sebuah laku spiritual ini ibaratnya sebuah jendela menuju anugerah. Dalam artian Bapak Ibu, kalau kita melakukan puasa dengan hati yang merdeka, tanpa paksaan, ya, tapi ini dengan sebagai wujud ketaatan, maka ini dalam rangka untuk saya akan menemukan anugerah Allah melalui akad praktek itu. Nah, anugerah itu Bapak Ibu, itu berupa transformasi, ya. Transformasi di mana akan membawa kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan, tapi juga sekaligus yaitu memperbaharui akan nilai kemanusiaan. Karena kita berpuasa juga dengan kita mau menyisihkan sebagian yang kita punya, yang biasanya kita misalnya belanja untuk makanan sehari 100.000, mungkin cukup kali itu cuma 50.000 dan yang 50 bisa kita bagikan. Dan inilah Bapak Ibu yang orang bisa lakukan dengan apa yang disebut dengan aksi Paskah, gitu ya. Sekali lagi sebagai langkah untuk membangun solidaritas. Nah, apakah itu berarti Pak orang melakukan diakonia hanya pada saat Paskah saja? Oh, tentu tidak. Tetapi ini bisa menjadi sebuah
metode, cara untuk juga membangun kebersamaan bersama dengan orang lain. Saya senang tadi ketika ditayangkan video tentang Educare, ternyata juga Educare ini menyangkut soal lintas iman, lintas agama. Nah, ini kan satu hal yang baik kalau kita mencoba juga membangunnya. Nah, dalam perspektif spiritualitas, Bapak Ibu, kerapuhan itu menjadi sebuah realitas untuk membangun kekuatan iman. Jadi kalau kita berpuasa, ya, dan kalau kita memang dimungkinkan secara kesehatan untuk berpuasa, maka Bapak Ibu kita belajar tentang apa itu kerapuhan kita. Tapi ingat, di dalam dimensi spiritualitas, apa yang disebut dengan kerapuhan itu pun di sana bukan hal negatif. Tapi kerapuhan itu justru bisa untuk membangun kekuatan iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Macrina. Puasa membuatku rapuh dan mengingatkan keterbatasan. Itu menuntunku pada kesadaran bahwa kalau aku tidak makan, aku akan mati. Berdiri di hadapan kehausan Tuhan, aku menjadi tahu siapakah aku. Aku miskin, aku kosong. Aku lapar, yang diundang untuk merasakan semua kebaikan Tuhan dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Macrina ini, bagaimana dia mencoba merefleksikan tentang puasa itu sendiri. Oh, ternyata manusia itu rapuh, ya. Begitu ya. Nah, ini kan satu hal yang menarik ya. Justru bagaimana membawa dia betul-betul memiliki akan membangun relasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slide yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati bahwa kritik Tuhan, kritik Bapak dan Ibu gereja tentang ketidaksesuaian antara nilai atau value dan tujuan puasa, ya, dengan prakteknya ini, bukan berarti bahwa puasa sebagai sebuah laku spiritual tidak perlu, ya. Tetapi justru yang dikritik adalah ketidaksesuaian. Karena ketidaksesuaian itu bisa mendegradasi nilai puasa. Sama kan ketika orang juga pergi kebaktian. Wah, pergi kebaktian satu hal yang baik, dan kita sebagai orang Kristen, kita pada hari Minggu ya pergi berbakti, entah itu secara onsite maupun yang tidak dimungkinkan dengan cara online. Ya. Nah, oke. Tapi pertanyaannya, sampai sejauh mana kebaktian itu pun juga memiliki dampak dan sesuai dengan tujuan? Nah, maka demikian pula dengan puasa, Bapak Ibu. Ya, kritik Tuhan itu justru hendaknya membawa sebuah pembaharuan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita tarik ke zaman sekarang, di era sekarang ini, puasa itu sebetulnya tidak hanya soal berpantang makanan ya dan atau ansih ya saja, melainkan juga tentang latihan apa? Latihan mengendalikan diri. Intinya kan di situ. Latihan mengendalikan diri dari kerakusan, membuat skala prioritas, tapi juga menghayati apa artinya cukup. Ya, ketika kita betul-betul tahu untuk mengatakan, oke, nampaknya saya makan ini cukup deh di sini. Ya, tidak perlu untuk berlebihan dan juga tentunya tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya. Dan merajut kesalehan personal dan komunal yang berkelindan. Nah, termasuk idenya Bapak Ibu menurut saya berpuasa di zaman sekarang ini pun juga berpuasa dengan cara bermedsos, begitu ya. Saya banyak menjumpai Bapak Ibu orang-orang yang kadang-kadang bermedsos tetapi tidak bijak, begitu ya. Banyak hal yang justru begitu saja diumbar, begitu ya. Sehingga tidak mengerti bagaimana sebetulnya melakukan media bermedsos secara tepat. Karena ingat Bapak Ibu, ini pun juga orang perlu bisa belajar untuk mengendalikan. Ya. Jadi fastingnya, puasanya itu adalah bisa dalam berbagai macam bentuk, ya. Di samping makanan, tetapi juga melalui hal-hal yang menguasai kehidupan kita, sehingga menjadikan kita menjadi dijauhkan dari Tuhan, tapi sekaligus juga bagaimana itu memperburuk relasi kita dengan orang lain. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sharing saya. Untuk itu saya kembalikan pada Pak James untuk bisa dilanjutkan, begitu ya.
ini bahan yang bisa saya sharingkan untuk kita diskusikan lebih jauh. Silakan Pak James. Ya, baik. Terima kasih Pak Stefanus atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya, menurut saya sampai saya bingung menyatat apa gitu. Saking banyaknya. Mulai dari konsep, mulai dari lessons-nya, pelajaran-pelajarannya, praktiknya, itu sangat holistik saya kira ini. Dan saya akui, saya sebagai seorang Kristen sangat-sangat susah menjalankan puasa. Saya pernah melakukannya, tapi kok kayaknya jadi lemes. Jadinya nggak bisa melakukan banyak hal. Nah, itu dimana ya saya pikir, ada kok ayat yang menjustify gitu kan. Ayat yang menjustify bahwa saya lebih baik tidak makan tetap, tapi saya melakukan hal-hal yang baik gitu, yang istilahnya puasa hati atau perubahan yang terjadi dalam hati. Transformasi dilakukan bukan dari fisik, tapi dari pikiran, akal budi, dan itu banyak gitu bisa dijustify. Gitu. Tapi pada hari ini saya kira konsep-konsep yang dipaparkan menegur saya gitu. Sepertinya saya kurang berpikir kepada sharing the suffering of Christ lah ibaratnya gitu. Jadi sementara suffering dari sisi puasa ini sendiri ya seperti yang Pak Stefanus tadi paparkan, ibaratnya tuh tidak ada cheat grace lah ya. Tuhan itu sendiri ingin kita terus bertumbuh di dalam segala kesulitan, penderitaan maupun kerapuhan, dari kerapuhan yang membawa kepada pertumbuhan iman. Mungkin saya boleh, kita bisa memulai gitu Pak ya, diskusi, dialog, atau tanya jawab. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada yang hendak bertanya, dipersilakan, bisa langsung di mana ya, di chat, atau bisa langsung disampaikan saja gitu melalui Zoom ini gitu. Persilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau konsep yang perlu diklarifikasi atau ada tanggapan. Ini Pak Gunawan raise hand. Silakan Pak Gunawan apabila ada komentar, tanggapan, sanggahan atau apalah itu pertanyaan. Terima kasih Pak James. Pak Stefanus. Ya, monggo, Pak. Saya tadi dengan kutipan dari Bapak Gereja Jerome, saya itu diingatkan pada suatu kesempatan saya puasa ya Pak. Saya itu merasa ada kesombongan rohani Pak. Aku lebih baik dari orang yang tidak puasa gitu Pak. Saya kaget tuh, kok bisa timbul pemikiran begitu gitu. Itu bagaimana kita mengawasi diri kita sendiri supaya tidak terjebak dalam timbulnya kesombongan rohani, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, Pak James, apakah boleh langsung dijawab, Pak James? Ya, boleh Pak. Silakan Pak, langsung di terima kasih Pak Gunawan. Saya senang Pak, kita berjumpa kembali ya Pak malam ini. Nah, jadi Pak Gunawan, bagaimana sih memang supaya orang tidak terjebak kepada kesombongan rohani? Menurut saya adalah kita perlu kembali kepada pemahaman, begitu ya, hakikat. Jadi saya rasa di acara malam hari ini, menurut saya apa yang sudah saya paparkan, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat nilai, ya, value daripada puasa itu sendiri. Karena kita seringkali bisa jatuh kepada kesombongan ketika kita hanya melihat kepada praktek daripada puasa itu sendiri. Wah, saya sudah menjalankan dan saya menjalankan ini loh, kamu tidak menjalankan. Nah, padahal kan nilai atau value daripada puasa kan tidak hanya prakteknya itu saja, tapi kan ada nilai di balik itu sendiri. Ya, bahkan di situ kan sebetulnya kita diajak belajar menyadari kerapuan kita, menyadari oh ya ternyata seperti tadi ya, oh ternyata kalau saya tidak makan tuh juga lapar ya, lemes. Orang itu ternyata tidak bisa menyombongkan dirinya. Nah, jadi justru Pak, menurut saya untuk supaya kita tidak jatuh adalah satu, memiliki pemahaman tentang value daripada puasa, ya. Tetapi juga sekaligus adalah orang senantiasa memiliki awareness, ya, kesadaran bahwa
ini pun saya sedang belajar menjadi murid Yesus. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Stef. Terima Sama-sama, kasih. Pak. Kesombongan rohani ya, memang challenge-nya di situ sih yang paling utama, karena tadi Pak Stefanus sempat sampaikan yang pertama puasa total parsial, tapi dari kritik yang disampaikan oleh oleh Tuhan dan Bapak Ibu gereja itu ya, bahwa lebih baik tidak puasa gitu secara makan dan minum, tapi melakukan hal-hal kebaikan, melepaskan orang dari kemiskinan, memberikan kemanusiaan, tindak-tindakan kemanusiaan itu lebih baik. Sehingga justifikasinya, oke, saya nggak puasa tapi saya melakukan hal yang baik, itu lebih priority. Tapi ada lagi option ketiga, which is kesempurnaan. Sambil puasa, sambil mukanya juga nampak tetap segar, dan juga melakukan hal yang tadi Tuhan kehendaki gitu, dan itu perfect. Jadi sesuatu yang sempurna secara standar, dan itu memang sangat-sangat riskan kalau orang belum siap secara spiritual ya kita bilang, mereka tidak menyadari bahwa pada dasarnya di sana ada mistik tadi yang Pak Stefanus sampaikan. Menurut saya sih asketik itu ada kaitannya sama mistik dalam hal Tuhan itu memberi kekuatan sehingga fisik kita bisa menahan tidak makan selama 40 hari secara total. Itu saya kira spiritual mistik tadi yang menubuh ke dalam fisik sehingga bisa menahan tidak lapar sambil tetap berlaku hal yang baik. Pada saat orang tersebut tidak menyadari hal tersebut, yang muncul akan kesombongan rohani. Sambil lapar saya berbuat baik, siapa yang nggak bakal sombong gitu kan. Tapi kalau orang tersebut menyadari bahwa itu kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada fisik, ya glory kembali kepada Tuhan gitu pada akhirnya. Saya kira emang agak riskan sih ya, Pak Gunawan, betul sekali, saya sepakat. Pada saat kita tidak menyadari bahwa itu adalah kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan semata. Terima kasih pertanyaannya Pak Gunawan. Terima kasih Pak Stefanus. Bapak Ibu dipersilakan apabila ada Pak James. lagi. Halo Pak James. Halo, ya. Boleh saya bertanya? Oke. Ya, terima kasih Pak James waktunya. Pak Stefanus, yang mau saya tanyakan, pada saat berpuasa, porsi doa dan porsi doanya bagaimana tuh Pak? Apakah kita terus-menerus berdoa atau hidup aja biasa gitu? Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Bu Lili ya. Nah, sekali lagi Bu Lili, bahwa kalau bicara soal doa ya Bu ya, apakah memang itu harus terus-menerus berdoa, lalu kemudian apakah ini bicara soal porsi ya? Nah, saya rasa kok ini yang seringkali ya juga sama. Kita seringkali terjebaknya kan di situ ya. Seolah-olah kepada kalau begitu yang porsinya doanya 10 kali itu lebih manjur daripada yang 3 kali begitu ya Bu ya. Tidak tentunya ya Bu Lili ya. Karena sebetulnya inti daripada doa itu kan lebih kepada relasi ya Bu ya. Relasi kepada Tuhan begitu ya. Nah, jadi kan tentunya kalau orangnya bekerja ya, misalnya masih aktif, lalu selama Prapaskah, wah saya mau doa puasa, saya tidak bekerja, ya nanti bisa dipecat begitu ya. Dan itu juga tentunya tidak membawa kebaikan kan begitu ya. Keluarganya mau dikasih makan apa kan begitu kan ya. Jadi saya rasa kok seperti itu ya Bu ya. Nah, cuman mungkin yang memang diperlukan adalah misalnya ya Bu, kalau di masa Prapaskah ini memang orang yang sudah niat, aku mau doa puasa. Oke deh, kalau gitu saya mau mencoba untuk berpuasa entah yang parsial atau yang penuh ya, itu silahkan masing-masing tentunya melihat kondisi kesehatannya. Tapi juga mungkin di masa Prapaskah ini mungkin doanya begini Bu, wah setiap malam sebelum saya tidur saya mau mengambil waktu deh setengah jam misalnya begitu ya Bu ya, untuk mencoba merefleksikan kembali pengalaman hidup selama seharian ini, lalu saya akan membawa doa. Nah itu artinya selama masa Prapaskah menjadi putaran kalender gerejawi ini menjadi waktu tadi ya, kronos tapi juga kairos, untuk mencoba menemukan pelajaran-pelajaran rohani, pelajaran spiritual. Nah, jadi seperti itu ya Bu Lili ya. Jadi tidak ada ketetapan berarti doanya harus ngebleng
24 jam tentunya tidak demikian ya Bu ya. Begitu Bu Lili jawaban saya. Saya tanya begitu Pak, karena ada pendeta yang bilang, atau kalau cuma puasa aja pengen kurus percuma gitu, tanpa doa yang itu. Kan ada diet ceritanya, kalau puasa kan jadi kurus apa segala, ya percuma katanya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya, kalau saya ya Bu, sebetulnya kan kalau soal itu puasa membawa dampak kepada bagaimana soal fisik ya, dan itu memang merupakan diet begitu. Mungkin baik juga kalau seandainya ditinjau dari sisi medis ya, saya yakin di GKI Pondok Indah banyak dokter begitu, sehingga bisa juga diajak untuk melihat puasa bagaimana dampaknya terhadap kesehatan begitu ya. Saya yakin itu akan menarik gitu. Nah, saya dari sisi spiritual Bu Lili. Jadi sebetulnya kok orang kan penting niatnya ya Bu ya, niatnya bahwa dia berpuasa itu adalah memang dalam kerangka untuk semakin bertumbuh menjadi murid Yesus. Saya rasa kok itu yang menjadi intinya ya Bu ya. Begitu Bu Lili. Oke, Pak Steve, terima kasih banget. Sama-sama Ibu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Jadi motivasi Bu ya. Kalau motivasi saya memang saat ini kalau puasa Pak Stefanus mungkin untuk mengurangi berat badan saya yang udah agak lebih. Ya, tidak sama kolesterol. Sama kolesterol Pak. Loh, itu bagian daripada iman loh Pak ya, begitu ya. Untuk menjaga kesehatan. Nah, itu sesuai dengan ini Pak, minggu lalu itu, tapi terkait kesehatan. Ya, nanti kita bicarakan Pak. Ya, Bapak Ibu, apabila masih hendak menggali lebih dalam, silakan Pak Martin, monggo Pak. Ya, Pendeta. Iya Pak Martin. Saya mau tanya, karena di Alkitab memang tidak diatur ritual atau tata cara puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel seperti yang dilakukan oleh saudara kita umat Muslim pada saat ini ya, saat buka puasa atau yang disebut sahur dan kawan mulai makan lagi begitu, dan tidak diatur oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi mungkin ada tata cara yang Pak Pendeta bisa ceritakan pada kami semuanya, jadi kita bisa ikutin. Jadi enggak sembarang kapan mulai makan dan kapan tidak boleh makan lagi. Terima kasih. Praktiknya ya Pak Martin. Praktiknya. Ya, Pak Martin. Ada aturan-aturannya begitu bagi kita. Ya. Ya, jadi gini Pak Martin, yang pada umumnya banyak dilakukan ya Pak Martin dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi satu adalah ada orang yang memang melakukan puasa secara parsial ya. Secara parsial itu artinya bahwa dia berpantang Pak, berpantang begitu ya. Berpantang dengan cara misalnya selama masa Prapaskah ini saya berpantang untuk tidak makan daging. Itu artinya bahwa dia akan mengganti makanannya dengan makanan yang lainnya begitu ya. Itu satu, berpantang. Tergantung pantangnya apa begitu ya. Nah, ini menurut saya ada satu hal yang baik dalam kerangka untuk juga secara kesehatan, tapi juga bagaimana sih niat itu ya, niat dia. Yang kedua adalah selain parsial semacam itu dengan cara berpantang, ada juga orang yang memang dengan cara seperti saudara kita yang Muslim begitu ya, dengan cara saya makannya ada buka dan sahurnya begitu ya. Jadi ini kan soal ada jam-jamnya. Ya, ada jamnya begitu ya Pak ya, dan masing-masing tentunya bisa melakukan itu ya. Atau juga ada yang itu modelnya parsialnya lagi adalah yang seperti sesuai kita Katolik ya, di mana pada hari Jumat itu, khusus hari Jumat dia tidak makan daging. Nah, kenapa tidak makan daging? Itu dalam rangka mengenang akan sengsara Tuhan Yesus begitu ya, Yesus yang mengorbankan tubuhnya dan darahnya begitu. Maka untuk hari Jumat betul-betul puasa daging begitu. Nah, sedangkan hari-hari yang lain yaitu tetap makan biasa Pak Martin ya, dan Bapak Ibu sekalian, cuman porsinya ya. Misalnya kalau saya mau makan pagi dan malam itu porsinya tak buat separuh aja deh. Ya, saya hanya makan full pada waktu siang hari saja, misalnya ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk apa?
untuk apa setelah kita melakukan puasa semacam itu. Nah, inilah yang tadi ya, seperti Alkitab katakan menurut saya yang Yesaya, ini mestinya puasa itu juga membangun nilai kemanusiaan. Ya, maka Tuhan mengkritik orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebagaimana Nabi Yesaya tadi, begitu ya. Bagaimana sebetulnya dia berpuasa untuk juga bisa menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, sehingga dengan cara disisihkan, ya Pak ya, uangnya itu ya, uang belanjanya disisihkan, sehingga itu dipakai untuk pelayanan diakonia atau apapun, duit untuk membantu. Wah, misalnya ada orang yang butuh untuk beasiswa sekolah, anaknya nggak bisa, oke deh, saya akan sisihkan ini untuk sebagian. Nah, seperti itu Pak Martin ya. Jadi soal ragamnya pun Pak sangat beragam. Kita tidak punya aturan satu seperti selesai kita Muslim harus begitu, tidak. Begitu ya Pak. Ada ya Pak. Tidak ada ya Pak ya. Ya tidak ada Pak, begitu ya. Gereja selama ini sangat beragam untuk hari. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Saya kembali pada Pak James. Ya, terima kasih Pak Stefanus atas penjelasannya. Terima kasih Pak Martin. Mungkin saya mau bertanya Pak Stefanus. Ya, silakan. Konsep teologi ya. Tadi Pak Stefanus sudah paparkan ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Tapi saya mau bertanya, ini kan di Kisah Para Rasul dikisahkan kembali ke Antioquia, Paulus dan Barnabas gitu kan. Nah, untuk kaitannya dengan epistel-epistel dari Rasul Paulus sendiri, Pak, jadi bisa aja seseorang membaca Roma atau surat di Korintus gitu kan, bahwa jangan sampai hanya gara-gara makanan dan minuman ini, bahwa kerajaan Allah adalah sukacita di dalam Roh Kudus gitu, hal-hal seperti itu gitu. Jadi bukan mengenai masalah makanan dan minuman, bisa aja ada justifikasi ke arah sana gitu. Itu kira-kira gimana ya Pak? Karena kita ini bisa dikatakan kan non-Jews lah gitu. Jadi sementara Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi rasul kepada Gentiles. Nah, secara konsep teologi saya kurang tahu sih detail apa benar atau salah, tapi Paulus ini sepertinya tidak menekankan kepada puasa gitu. Memang saya kira itu suatu hal yang baik gitu, karena menyerupai Kristus. Habis itu dipraktikkan juga oleh umat Yahudi di zaman Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru gitu ya, kita lihat juga gitu sampai ke Kisah Para Rasul. Tapi saya pikir Rasul Paulus lebih fokus ke kasih gitu. Jadi meskipun kita tidak puasa, nggak ada gunanya kita puasa atau iman segala macam bla 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 kalau kita tidak memiliki kasih gitu. Jadi gimana kira-kira Pak? Ya istilahnya saya kira ini pertanyaannya agak ya istilahnya banyak sudut pandang, tapi saya sedikit banyak berpikir Rasul Paulus tidak fokus ke arah puasa gitu dalam epistel-epistel atau surat-suratnya kepada jemaat di Asia, di daerah sana lah gitu Pak, di Timur Tengah sana lah gitu. Gimana Pak kira-kira Pak Stefanus? Ya, jadi menurut saya kalau kita coba cermati ya secara lebih detail begitu. Karena Paulus sendiri itu kan sebetulnya orang Farisi ya Pak. Kalau kita lihat kan. Iya. Dia orang Farisi itu berarti kan orang yang sebetulnya sangat-sangat saklek begitu ya, melihat aturan-aturan yang ada. Nah, tapi yang menarik ada justru bagaimana si Rasul Paulus ini sebagai seorang rasul yang tentunya harus disadari bahwa para rasul pada rasul-rasul awal ya, ada Petrus, Yakobus dan sebagainya. Ini kan mereka punya latar belakang masing-masing begitu ya. Dan Paulus sendiri, kalau Pak James bertanya mengarah kepada Paulus, menurut saya Paulus sendiri justru mencoba memaknai ulang tentang apa sih mengikut Tuhan itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam surat-surat Rasul Paulus tidak secara spesifik kemudian menekankan tentang apa? Tentang puasa itu sendiri. Bahkan Paulus kan juga mengkritik tentang aturan-aturan di hukum Taurat, begitu. Nah, sebetulnya yang Paulus sampaikan itu kan sama yang dikritik oleh Yesus kan. Begitu ya. Jadi di mana orang memahami aturan di Taurat itu secara letterleks, ya, secara hurufiah. Maka kan ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, wah itu kan Yesus dikritik habis. Sebetulnya kalau boleh
pakai istilah sekarang ya Pak. Seperti Yesus itu disalibkan itu kan karena kalau pakai bahasa sekarang itu ya, diksi sekarang itu kan Yesus melakukan penistaan agama, begitu kan? Karena Yesus justru menentang betul, ya kan? Begitu ya. Ya masa sih kalau di hari Sabat ya Sabat, tetapi kan orang kalau ada orang yang sakit ya disembuhkan. Maka sampai Yesus mengatakan kan, kalau seandainya orang punya domba lalu dombanya masuk ke jurang, dan masuk nggak diambil begitu ya. Nah, sekalipun Sabat. Nah, sementara kan orang-orang mami Sabat itu tidak boleh jalan, harus dihitung kalau melampaui, ngerti ya. Nah, ini yang menurut saya perlu dilihat, yang Pak James lihat ini. Rasul Paulus saya yakin sebagai seorang mantan Farisi, dia juga mempraktekkan tentang puasa, mempraktekkan banyak hal, tetapi tidak kemudian seperti dia sebelumnya ya sebagai Farisi begitu ya, tetapi itu menjadi memaknai ulang begitu ya, memaknai ulang begitu, karena memang yang menjadi titik tekannya kan lalu apa artinya begitu ya, mengikut Yesus itu sendiri. Nah, cuman memang kadang-kadang yang menurut saya yang juga tidak pas ketika kita mencoba menafsirkan bahwa seolah kalau begitu ya tidak perlulah puasa ya. Menurut saya kalau Pak James dan juga Bapak Ibu bertanya kepada saya, menurut saya kalau yang diperlukan sebagai orang Kristen, mari kita tahu bahwa oh ternyata puasa itu menjadi salah satu laku spiritual. Ya, itu dulu begitu ya. Kita jangan mengatakan wah enggak bisa itu puasa kalau seperti orang Islam. Enggak. Puasa itu sebenarnya praktek yang ada di semua agama begitu ya. Itu yang kita lihat. Bahkan Yesus sendiri berpuasa loh, jangan lupa untuk itu. Cuman mari kita juga jangan jatuh kepada sikap pemutlakan begitu ya. Karena Yesus sendiri kan tidak melakukan sikap pemutlakan kan di situ ya. Dalam hal apapun menurut saya ya. Jadi termasuk misalnya maaf bagi Bapak Ibu ya yang di generasi kita ini kan kita kan mungkin dengan cara saat teduh. Nah, padahal kita ketemu dengan generasi generasi Z atau generasi Alpha, wah ini sudah punya corak spiritualitas yang berbeda begitu. Nah, itu artinya bahwa mari kita perlu mencoba melihat, kita tidak wah kamu kalau tidak saat teduh begini berarti kamu dosa. Lah itu menurut saya kok kita menjadikan itu sebagai Taurat baru ya menurut saya begitu ya. Karena bisa jadi juga dengan caranya bisa berbeda. Coba dengan cara sekarang ini ya, ada banyak reels, ada banyak TikTok yang baik ya menurut saya, yang rohani menurut saya, yang sebetulnya bisa membangun spiritualitas begitu ya. Bahkan saya melihat teman saya, dia seorang Romo, dia Romo dari sebuah universitas Katolik di Filipina. Dia itu cara mendekati mahasiswanya dengan cara apa Bapak Ibu? Yaitu membuat terus di Instagram dia. Ya, jadi potongan-potongan begitu ya, dengan alam, dengan di gereja atau apapun begitu. Tapi ada nilai-nilai Kristiani karena dia sadar bahwa dia mengatakan yang mahasiswa yang saya hadapi ini generasi Z begitu ya, yang berbeda dengan generasi kita begitu. Nah, itu Pak James ya. Jadi semoga ini semakin menjelaskan ya apa yang saya maksudkan. Iya. Makasih Pak Stefanus. Jadi bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan Bapak itu jangan jatuh di legalisme atau antinomianisme gitu ya. Kita punya freedom, punya sukacita untuk melakukannya bukan karena rasa takut secara legalisme atau tidak peduli sama sekali antinomianisme. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke. Makasih Pak Stefan penjelasan. Ya Bapak Ibu, dipersilakan apabila masih ingin menggali lebih jauh, karena saya pikir sangat menarik topik ini. Saya juga pengen sih punya ketaatan seperti ini gitu, kerapuhan hubungan yang bersifat relasional dengan Tuhan secara langsung dan juga tidak hedon lah gitu dengan makanan atau glutoni gitu ya. Glutoni juga salah satu dosa yang ya itulah dari 7 dosa yang saya ingat sangat di Gereja Katolik gitu ya. Oh, Pak Martin, monggo Pak. Ya, yang masih mengganjal ya Pak Pendeta dari pikiran saya ya tentang puasa 40 hari 40 malam yang dilakukan Yesus, Musa dan Elia. Musa apalagi di Gunung Horeb pada waktu mendapatkan 10 firman Tuhan itu
pastinya dalam segi medis kan sangat berbahaya ya. Mungkin ada dokter juga yang hadir di sini bisa melihat bahwa puasa untuk 5 hari saja nggak makan dan tidak minum itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi apakah itu kira-kira memungkinkan Pak Pendeta? Dan kita kan nggak mungkin meniru seperti itu. 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dan mereka, para nabi bisa melakukan seperti itu. Gimana menurut pendapat Pak Pendeta? Ya, baik Pak. Kalau menyangkut soal medis Pak, saya rasa mungkin itu biarlah ranah dokter yang menjawab menurut saya. Tetapi mungkin yang dari ranah spiritual Pak. Jadi apakah itu dimungkinkan ya Pak? Kalau ditanyakan soal itu dimungkinkan, Bapak Ibu sekalian, menurut saya ada banyak hal yang menurut saya ya di dalam Alkitab yang mungkin di luar nalar kita begitu ya Pak ya. Kok bisa begitu ya. Termasuk juga menurut saya adalah bagaimana sih kok Pak Elizabeth begitu ya dan Zakaria bisa melahirkan Yohanes Pembaptis gitu kan. Ini kan juga secara nalar enggak nalar ya Pak ya. Sama dengan itu. Nah, cuman itu yang pertama, ada dimensi misteri ilahi di sana. Tetapi yang kedua memang tidak perlu Pak kita itu meniru-niru begitu ya Pak Martin ya. Karena menurut saya dimensi spiritual itu kan tidak bisa kita meniru. Betul enggak apa kira-kira yang saya katakan? Contohnya justru Elia. Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Martin, coba lihat kenapa Nabi Elia lari ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu kan Gunung Sinai, Pak. Nah, dia berpikirnya, coba dilihat di Raja-Raja. Dia berpikir, wah saya akan ngikutin seperti nenek moyang saya, Musa, tokoh besar. Saya akan lari di tengah-tengah depresi, saya lari ke Gunung Horeb. Wah, karena Musa dulu berjumpa dengan Tuhan. Tapi ternyata apa yang dikatakan dalam surat Raja-Raja? Ya, apa yang dikatakan? Dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa ternyata di sana ada petir, ada guntur dan sebagainya. Fenomena alam yang persis zaman Musa, tapi dikatakan tetapi Tuhan tidak ada. Dan bahkan pada apa yang terjadi dengan Elia dikatakan tapi justru angin yang berhembus sepoi-sepoi yang lembut di sana Tuhan ada. Itu artinya bahwa Tuhan bekerja secara berbeda kepada setiap orang pada zaman yang berbeda. Nah, sehingga Elia ibaratnya orang Jawa bilang itu kecelek ya, apa itu? Dia berpikir A tapi ternyata kan Tuhan berbicara D begitu. Nah, itu kan yang terjadi begitu ya, Pak Martin ya. Jadi, maka apakah kita perlu mencontoh seperti itu? Menurut saya kok juga tidak ya. Saya yakin juga, maaf kalau saya coba lihat secara sederhana saja. Ketahanan orang zaman dulu dengan sekarang itu kan berbeda ya. Kalau saya melihat generasi dulu, generasi orang tua saya itu bisa sampai di usia 90 ya, masih sehat begitu. Nah, sekarang ini kan generasi sekarang dengan produk zaman dan makanan dan sebagainya terkontaminasi dan ini dan itu kan juga usia itu kan juga semakin lama semakin sedikit begitu ya. Itu menurut saya kok itu kacamata awam saja begitu. Semoga ini menjawab Pak Martin ya. Jadi kita tidak perlu mencontoh-contoh seperti itu ya. Dalam artian, wah pasti akan bisa, menurut saya kok tidak. Begitu Pak Martin. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Pak Pendeta. Saya kembalikan Pak James. Ya, makasih Pak Martin. Ya, saya kira benar sih Tuhan bekerja berbeda ya untuk masing-masing manusia gitu ya. Dan juga saya kira semakin iman kita bertumbuh sampai kedewasaan semakin menyerupai Kristus, baru di sana Tuhan memberikan keinginan untuk semakin challenging juga gitu dari puasanya atau dari pengendalian diri ya terhadap keinginan-keinginan dunia atau kedagingan gitu. Jadi ya itu sejalan dengan kasih karunia yang saya bisa pahami sih dari penjelasan Pak Stefanus barusan gitu ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan dan tanggapan, karena ini saya kira sangat-sangat komprehensif ya. Kalau kita mau perdalam ini panjang sekali nih. Panjang Pak sekali. James, bolehkah saya mau menyampaikan sesuatu, Pak? Mungkin. Iya, Pak. Silakan, Pak. Pak Stefanus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas saat ini itu kan berbicara soal laku spiritual yang disebut dengan puasa, ya.
Tadi saya katakan bahwa ini salah satu laku spiritual, salah satu model, salah satu cara yang perlu diingat dan diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap manusia itu memiliki jalan spiritualitas yang berbeda-beda loh Pak James. Kalau mau mencoba mengacu pada teorinya Dale Cannon, itu ada 6 jalan spiritualitas. Itu artinya, atau kalau Gary Thomas ada 9 menurut dia. Itu artinya bisa jadi orang si A itu memang berpuasa, memang dia bisa berpuasa, dan memang itu menjadi jalan spiritual dia. Tapi bagi si B, memang dia tidak berpuasa, kan memang jalan spiritualnya tidak begitu. Nah, karena ada misalnya Dale Cannon itu ada sex with being religious. Ada apa yang disebut dengan jalan mistik, jalan ritus, ya, jalan devosi, ya. Nah, bermacam-macam begitu ya. Nah, ini menurut saya satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam kehidupan komunitas, maka yang perlu kita ketahui kan dengan mempelajari ini, oh ya, ini ada model-model begitu ya, model jalan spiritual. Tapi kita biarlah tidak melakukan judgment begitu ya terhadap orang lain, kepada sesama kita yang mengeluh, kamu ini kok nggak puasa ya. Bisa jadi memang jalan spiritualitasnya bukan di situ, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin juga ini menarik Pak James juga Bapak Ibu sekalian untuk mendalami. Mungkin bisa jadi sudah pernah ya, mungkin di GKI Pondok Indah tentang ragam jalan spiritual yang seringkali kita mengatakan seolah-olah hanya satu jalan, padahal enggak, ada 6 atau 9 tergantung menurut teori siapa. Itu aja Pak James, mungkin tambahan terkait dengan cara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. Ini jadi bikin saya pengen bertanya lebih lanjut nih Pak, dari sisi praktik gitu ya. Kalau yang saya rasakan gitu ya, kadang-kadang kalau saya kan di dunia sekuler lah bekerja gitu ya, dan di sana kan jelas values dari Christianity ini tidak dipraktikkan secara konsisten lah, baik dari leaders, dari jajaran peers gitu kan, colleague saya gitu. Dan itu cenderung ujung-ujungnya ada unsur gosip, bukan gosip sih, menceritakan kejelekan orang lain gitu. Ini salah satu penyakit gitu, karena pada saat kita merasa diperlakukan tidak adil gitu, itu kejadian daily event gitu kalau di dunia sekuler. Kita itu ingin menceritakan kejelekan orang lain untuk membangun diri sendiri, sehingga rasa stres kita turun dengan sendirinya. Itu sudah mewabah lah gitu. Cara mengobati stres atau rasa tidak puas terhadap treatment orang lain kepada kita antara lain dengan menekan orang untuk membangkitkan diri gitu. Hal-hal seperti ini apakah bisa jadi praktik puasa juga gitu Pak? Jadi bukan makan, minum, atau pantangan, atau social media fasting seperti digital yang tadi, tapi kita menahan diri untuk tidak menekan, istilahnya mengucapkan sesuatu lah tentang orang lain, meskipun ya bisa dikatakan benar lah, tapi kadang kita hiperbola gitu. Jadi kita membuatnya hiperbola supaya nama dia nggak terlalu bagus, nah, ibaratnya gitulah gitu. Itu penyakit sebenarnya Pak, dan saya kira apakah itu bisa jadi satu praktik yang istilahnya satu puasa juga sih sebetulnya kan. Ya, saya bisa aja memaknainya itu sebagai suatu puasa gitu, tapi apakah itu lazim atau umum gitu dilakukan Pak? Ya, kalau Pak James tanya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya Pak, justru itulah menurut saya puasa yang bisa kita lakukan di saat ini. Ketika dalam kehidupan ini semakin ya sekali lagi mau tidak mau ya, dengan semakin media sosial itu terbuka sedemikian rupa ya, di mana maka ini kan menjadikan orang bisa ngomong apa saja begitu ya, dan bahkan menurut saya tidak memikirkan tentang dampaknya, termasuk dalam kita berrelasi menurut saya. Jadi saya rasa Pak ya, dimanapun juga kok kita perlu ya Pak untuk bisa menghandle, dan saya rasa itu bagian daripada puasa. Ya, saya rasa Pak di tempat kerja dimanapun ya Pak ya, begitu itu kan begitu ya Pak ya, di dunia apapun lah ya begitu. Nah, cuman kan kembali kepada kita, kira-kira apakah yang perlu sini saya bicarakan ataukah sudahlah, untuk apa, toh ini tidak berpengaruh kepada saya, dan penting pokoknya saya melakukan hal yang benar, ini tidak merugikan saya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan perusahaan, sudah begitu ya. Kadang-kadang kita juga harus bisa berpantang untuk itu ya Pak ya, untuk tidak ngumbar ya Pak ya. Itu betul. Itu saya rasa ada di mana-mana begitu ya Pak ya.
Saya pun di dunia kampus itu kan kampus ya, apalagi ya Pak ya, kan juga banyak sekali ya, saya bergaul dengan banyak orang begitu untuk satu universitas. Tapi toh menurut saya kembali kepada bagaimana kita membangun corporate culture ya Pak ya. Saya rasa itu menurut saya corporate culture itu juga perlu bisa dibangun dengan cara orang bisa memaknai puasa secara tepat ya menurut saya Pak, dalam kita bersosialisasi, dalam kita membangun kehidupan ini. Sehingga dengan begitu sebetulnya kita membangun nilai kemanusiaan. Sebenarnya tanpa harus soal makan minum ya, soal puasa. Saya rasa jelas ya Pak James ya apa yang saya sampaikan. Pak, terima kasih Pak Stefanus atas jawabannya Pak. Ya, Bapak Ibu, kita sudah hampir jam 8:30. Apakah masih ada yang mengganjal hendak ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini? Atau sudah ada yang tergugah untuk berpuasa 40 hari 40 malam? Persilakan Bapak Ibu untuk bisa sharing bagaimana nih inspirasi pada hari ini gitu. Kalau saya tergugah terus terang, karena dari dulu saya ingin puasa karena berat badan saya kelebihan. Cuma malam ini saya nambah sedikit. Satu hari aja udah lemes Pak. Satu hari aja lemes kok Pak. Udah sakit pinggang lah supaya. Tapi kan yang penting melepaskan belenggu Pak. Iya Pak. Yang penting melepaskan belenggunya Pak. Gara-gara puasa itu Pak, enggak Pak. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing bagaimana inspirasi pembicaraan kita, Zoominar kita pada malam hari ini bisa menggugah hati dan perasaan kita untuk bisa meneladani Kristus dan juga para rasulnya gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Stefanus di Kisah Para Rasul atau di Perjanjian Lama. Gimana kira-kira Bapak Ibu apabila sudah tidak ada tanggapan lagi nih? Atau masih mau ditanyakan juga lebih lanjut? Monggo Bapak Ibu. Itu materinya sudah di-upload ya di chatbox. Bapak Ibu bisa download, bisa baca-baca juga, dan nanti Zoominar ini juga akan di-upload ya di YouTube di kanal GKI Pondok Indah. Kita sampai jam ada berapa Bapak ya, Ibu? Gimana Kak Glenda? Kalau masih banyak yang bertanya, kita sampai jam 10 malam, Pak. Enggak, Pak. Iya, dengan senang hati. Enggak, Pak. Tenang aja, Pak. Kita terima kasih sekali nih, Pak Stefanus atas sharing materinya dan juga pemaparannya yang very komprehensif menurut saya. Sangat mendalam gitu. Nanti saya akan sharing Pak kalau saya udah bisa puasa 2 hari Pak. Ya mungkin karena jam sudah menunjukkan pukul 8:32 waktu kita mungkin sampai di sini ya. Terima kasih banyak Pak Stefanus atas pemaparannya, Bapak Ibu atas semua tanggapan, pertanyaan maupun sharing-sharingnya, dan kiranya Zoominar kali ini bisa memberikan kita inspirasi yang lebih untuk bisa semakin meneladani Kristus gitu. Sekilas ada pengumuman bahwa minggu depan kita juga akan kembali mengadakan acara Zoominar ini dengan sebuah kisah apresiasi mengenal keindahan evolusi musik klasik barat yang terdiri atas 2 bagian pada hari Senin minggu depan 20 Maret pukul 19 sampai 20.30 seperti biasa, yang akan dibawakan oleh Pak Iwan Hasan, musisi, dan juga Bang Ko Steven Ananta ya, sebagai moderator. Dan nanti akan dilanjutkan di bagian keduanya pada hari Senin 17 April 2023. Jadi untuk penikmat musik dipersilakan untuk mendalami dan mengambil pelajaran dari Zoominar minggu depan ini gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Mungkin Zoominar pada malam hari ini kita tutup di dalam doa oleh Ibu Penatua Endah ya dari Panitia Paskah. Ada ya Ibu Penatua Endah? Iya. Terima kasih Pak James. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjumpaan kami dengan Pak Stefanus, di mana telah menjelaskan tentang arti makna puasa bagi kami. Kiranya Engkau mampukan kepada setiap kami untuk mengerti dan memahami arti puasa bagi umat-Mu yang khususnya di GKI Pondok Indah ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dari Pak Stefanus. Kiranya Engkau senantiasa yang menyertai dan memberkati dimanapun Engkau tempatkan Pak Stefanus di dalam melayani-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berkati juga keluarganya ya Bapa. Dan bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami satu persatu. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Stefanus.